Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar semua? Di hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 kita kembali ke atas lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Terlihat jelas di sini pemandangan dari trek lurus yang panjangnya 700 meter membentang dari tikungan yang ke-17 sampai di tikungan yang pertama. Seperti yang terlihat untuk trek lurus di sini, pengerjaan tinggal melakukan penyempurnaan area gravel di sisi kanan dari track lane, kemudian penyempurnaan subbase di sebelah kiri track lane dan service road sebelah kiri di samping pedok dan race control area. Di area tunnel 1 kita melihat penimbunan dilakukan di atas genangan air di sini karena penimbunan harus dilakukan setinggi lahan yang ada di samping dari sisi sayap kiri maupun kanan, sambil juga melakukan pemompaan pengeluaran air yang ada di area tunnel, terutama di area pinggir, sedangkan di area dalam tunnel tidak tergenang lagi. Karena di dalam area tunnel, untuk sistem pengeringan sendiri akan dilakukan secara penampungan dan pemompaan keluar. Kita lanjut ke tikungan yang pertama. Di sini masih melakukan pengecoran untuk drainase Harton yang membentang dari tunnel 1 menuju tikungan yang pertama persis di sisi kanan dari track lane. Sedangkan untuk Bukit Pink Hill yang kembali hijau, yang sering kali teman-teman tanyakan seperti apa progresnya, ya seperti yang terlihat di depan kita. Kemudian di tikungan yang pertama yang berbelok kanan di sini, sepertinya tidak ada pengerjaan lagi kecuali penambahan untuk gravel bed, kemudian penyempurnaan untuk service road sebelah kanan dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua, walaupun sudah dilakukan prime coat dan trial pengaspalan. Di sisi kiri dari area gravel bed atau di samping kanan dari service road sebelah kiri sedang melakukan penggalian pipa untuk penanaman pipa fiber optik atau kelistrikan yang ada di dalam zona sirkuit. Dan bila tikungan yang kedua berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga, penanaman drainase Harton di tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat sisi kiri track lane terus dilakukan. Dan bila tikungan yang keempat, bisa terlihat sekali di atas utilitas drainase induk di sini sudah tersambung dengan sempurna menuju track lane berikutnya. Dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, penanaman drainase Harton sudah tuntas dilakukan, pengecorannya juga bahkan sampai menuju hampir ke tikungan yang keenam. Sedangkan di sisi kiri dari tikungan yang kelima kita melihat penggalian dan penyempurnaan bagian service road sebelah kiri serta pembuatan jalur drainase luar yang ada di sisi kiri track service road sebelah kiri. Jadi jalur drainase di sini bukan hanya drainase Harton yang membentang di atas track lane, namun juga ada jalur drainase di sisi kiri dan sisi kanan lintasan. Seperti yang terlihat di sini, untuk di sebelah kiri dari service road sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan dari service road sebelah kanan. Jadi panjang drainase yang ada nantinya atau di kiri kanan lintasan di sini hampir panjangnya 8 kilo lebih. Kita melihat drainase Harton terus dipasang dari tikungan yang ke-6 sampai ke tunnel 2 di sini, bahkan melewati tunnel 2 menuju tikungan yang ke-8 sampai di tikungan yang ke-9. Sisi kiri dari tunnel 2 belum juga mulai digarap, tetapi tidak menjadi masalah karena tidak mengganggu pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dari sini kita melihat pengerjaan untuk service road sebelah kanan setelah tunnel 2 atau dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 persis di bawah bukit di depan sini. Terlihat drainase Harton sepertinya berbelok kiri sebelum tikungan yang ke-9, dan di sebelah kanan tikungan yang ke-9 drainase Harton terpasang tinggal siap dicor.
Penggalian di track service road sebelah kanan untuk jalur buang dari drainase Horton terus dilakukan di bawah bukit di sini, dan persiapan untuk area run off grass atau area run off yang berumput di sebelah kanan track lane menuju tikungan 10 terus disiapkan di sisi kanan dari track lane di sini. Dan inilah tikungan yang ke-10 berbelok kanan. Di jalur track lane sendiri sedang melakukan pemadatan akhir untuk bagian lapisan akhir sebelum melakukan prime coat. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-10, kita melihat sejumlah box culvert yang tidak banyak tersisa di sini siap dipasang di bawah bukit sebelah kanan dari service road sebelah kanan. Lihat sekali hamparan gravel di sisi kiri dari track lane sampai di tikungan yang ke-11, namun di service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-11 menuju 12 belum tersambung pengerjaannya. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-12 yang berada di depan sini. Penggalian terus dilakukan untuk penanaman pipa yang ada di sisi kanan dari track lane di bawah tikungan yang ke-12 di sini. Dari sini bisa kita melihat kalau pengerjaan drainase Horton sudah terpasang di sisi kiri dari track lane dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-13, dan pemadatan terus dilakukan. Bisa kita pantau dari kejauhan untuk sisi kanan dari tikungan yang ke-13 di area gravel dan service road sebelah kanan. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-13, kita bisa pantau untuk service road sebelah kiri yang sudah sempurna pengaspalannya, namun belum menembus ke area masjid, bahkan sampai ke tikungan yang ke-15 melewati di atas utilitas drainase Indo yang ada di antara tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Sedangkan service road sebelah kanan untuk area tribun juga di sini sudah disiapkan, terus dikerjakan untuk penyempurnaannya sekaligus pemasangan drainase Horton di track lane di tikungan yang ke-14 menuju drainase Indo atau utilitas drainase yang ada di bawah lintasan di sini. Sepertinya seluruh dari track lane sudah terlihat tersambung semua, tinggal melakukan penyempurnaan baik itu pemadatan, lapisan sabes dan prime coat, lalu pengaspalan. Penimbunan dan pemadatan terus dilakukan di atas utilitas drainase yang di bawah sini, sekaligus pemasangan dinding penahan tanah atau retaining wall dari kiri membentang ke arah kanan. Kita lanjutkan menuju tikungan yang ke-15. Di sini pengerjaan yang sedang dilakukan tidak lain masih penyempurnaan untuk pengecoran drainase Horton yang membentang di sisi kanan track lane. Kita melihat beberapa alat berat di sisi kanan track lane sedang mempersiapkan service road sebelah kanan atau service road bagian dalam di area tikungan yang ke-16. Sedangkan di sisi kiri dari tikungan yang ke-16 untuk area gravel bed belum sama sekali diselesaikan karena masih menunggu timbunan material yang cukup yang cocok untuk kontur tanah di sini. Kita
kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16, kita melihat sebuah alat berat yang menanamkan pipa untuk jalur buang drainase Horoton yang ada di kiri trek lane di sini sampai di area pit atau jalur masuk ke area pit di samping kiri dari tikungan yang ke-17 di sini. Tidak terasa satu lap putaran kita sudah berada di tikungan yang ke-17 dan kembali memasuki untuk trek lurus yang ada di sini sebagai garis finish dan garis start untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Di sisi kiri dari trek lurus di sini kita melihat untuk area pedok atau area tribun dan juga area convention exhibition yang menjadi area parkir serta untuk race control untuk sirkuit MotoGP Mandalika sudah bisa kita melihat bersama, yaitu pembongkaran secara mandiri oleh warga sekitar di sini untuk direlokasi menuju lokasi baru di mana mereka akan tinggal selanjutnya. Persiapan alat berat sudah terlihat di bawah sini untuk melakukan perataan dari area yang di sini. Jadi tinggal menunggu dari seluruh rumah di sini untuk pembongkaran sendiri baru akan siap diratakan dan mulai pengerjaan dari pembangunan area convention exhibitionnya dan area pedoknya. Mungkin sekilas dulu reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika pada hari Rabu 17 Februari 2021 ini buat teman-teman semua. Kurang lebih dari penyajian maupun narasi dan visual di sini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.